Ketimpangan dalam penegakan hukum terus saja dipertontonkan kepada kita hari ini. Lihat saja para aktivis, para oposisi, bahkan para ulama hari ini ketika ada yang melaporkan, begitu cepat prosesnya. Namun sebaliknya, para buzzer, para penista agama, bahkan para kolega-kolega partai politik berkuasa, bahkan keluarga daripada penguasa hari ini, seolah hukum tumpul kepada mereka. Berbeda halnya di masa peradaban Islam. Di masa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang terhormat, wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah, yang dia kedapatan mencuri. Lalu kemudian keluarga mereka ingin melobi Rasulullah SAW supaya minta diringankan hukumannya untuk wanita ini. Lalu kemudian diutuslah sahabat kesayangan Nabi SAW bernama Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid bertemu Rasulullah, ingin melobi Rasulullah untuk meringankan hukuman bagi wanita ini, maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Usamah, apakah terhadap hukum Allah engkau minta diringankan?" Lalu kemudian Rasulullah berdiri dan menyampaikan khutbahnya, "Wahai manusia, sesungguhnya hancurnya umat-umat terdahulu, hancurnya bangsa-bangsa terdahulu adalah ketika orang-orang terpandang di antara kalian yang mencuri, hukum tidak ditegakkan, sedangkan ketika rakyat kecil yang mencuri, hukum kemudian ditegakkan." Kemudian Rasulullah menegaskan dalam sumpahnya, "Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah binti Muhammad, putriku sendiri yang mencuri, kata Rasulullah, maka aku sendiri yang akan motong tangannya. Jadi hadis ini menegaskan dua hal. Yang pertama, Rasul mengabarkan kepada kita bahwa hancurnya umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu ketika hukum tebang pilih dalam menegakkannya. Inilah kita khawatirkan. Kalau bangsa ini terus mempertontonkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, maka kita khawatir sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwa bangsa ini akan juga mengalami nasib yang sama dengan bangsa-bangsa terdahulu, yaitu menuju jurang kehancurannya. Yang kedua, Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa beliau sebagai seorang pemimpin daulah Islam waktu itu, beliau tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Namun agaknya sulit sekali kita berharap keadilan dalam sistem hukum hari ini, di mana hukum yang diterapkan hari ini adalah hukum-hukum buatan manusia yang menyelisihi hukum-hukum Allah. Karena hukum buatan manusia ini sangat mudah ditaati oleh manusia, tergantung pesanan orang-orang di belakang mereka. Keadilan yang hakiki hanya ada dalam hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Allah menyatakan, apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keadilan merupakan sebuah hal yang melekat pada hukum Islam, dan ketika Islam tidak dijadikan sumber hukum, Al-Quran kemudian ditinggalkan sebagai sumber hukum, yang ada adalah kezaliman demi kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, agenda umat Islam ke depan tidak hanya memperjuangkan pemimpin yang amanah, tetapi juga bagaimana hukum-hukum Allah ini diperjuangkan supaya ditegakkan, dipakai dalam mengatur urusan bermasyarakat, bahkan bernegara. Hukum Islam ditegakkan tidak hanya memberikan rahmat bagi orang Islam, namun juga bagi orang non-Muslim, bahkan seluruh alam semesta jagat raya ini akan mendapatkan rahmat dari tegaknya hukum-hukum Allah. Kita pantas curiga mereka yang hari ini memusuhi hukum Islam, mengatakan hukum Islam itu barbar, mengatakan hukum Islam itu tidak lagi cocok di zaman ini, mengatakan hukum Islam akan memecah belah bangsa ini. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ingin negeri ini keluar dari kemelut yang tak berkesudahan. Mereka hakikatnya adalah orang-orang yang sengaja ditanam oleh penjajah untuk terus mempertahankan penjajahan mereka di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri umat Islam, agar negeri Islam tetap dalam keterpurukan dan kesengsaraan.